ilahi. Jadi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang bersifat ilahiyah itu hanya bisa lewat al-aqlu an-nazari. Okay. Karena itu di dalam Ihya Ulumuddin, seseorang yang menemukan teori secanggih apapun, ya, menemukan temuan apapun, jika dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berakal. Tetapi dia sebagai orang yang hadhiqun, orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki keahlian, keutamaan, tapi tidak bisa disebut sebagai orang yang berakal. Kalau dia tidak mau beriman kepada Allah. Karena apa? Karena hanya dengan al-aqlu an-nazari ini, ya, seseorang bisa beriman kepada Allah nanti. Dan setelah beriman, maka disitulah muncul manusia akan ma'rifatu rabbihi, mengenal Gusti Allah. Itu hanya dengan al-haqaiq al-ilahiyah, itu melalui apa? Al-aqlu an-nazari atau al-quwah an-nazariyah. Sehingga para nabi, para rasul, para wali, para ulama nanti yang mutafawita, derajatnya bertingkat-tingkat itu, ya yang dimaksud adalah al-quwah an-nazariyah ini yang berbeda-beda. Tuh. Baik, kemudian wa fiha tatafawatu. Nah, ini disebutkan juga oleh Imam Ghazali di bab ini. Dan di dalam al-quwah an-nazariyah ini tatafawatu rutabul awliya'i wal anbiya. Di dalam al-aqlu an-nazari atau al-quwah an-nazariyah itu, maka derajat para wali, derajat para nabi, derajat para rasul itu tatafawatu berbeda-beda. Kemarin keberagaman dan keberbedaan itu ya tergantung dari sedikit dan banyaknya ilmu yang masuk, bergantung berkaitan dengan tingkat informasi yang masuk kepada dirinya. Apakah informasi itu aliyah, sesuatu yang agung dan luhur, ataukah khasisah, sesuatu yang remeh dan rendah, tergantung. Kadang juga dipengaruhi oleh lama dan tidaknya mencapai ilmu tersebut dan berbagai macam. Yang jelas ini mungkin tatafawatu berbeda-beda. Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia itu lam yukhlaq, tidak diciptakan oleh Allah illa lima huwa min khasiyatihi, kecuali untuk tujuan min khasiyati, tujuan yang menjadi kekhususan atau keunikan manusia itu sendiri. Jadi bahasanya tidaklah Allah menciptakan kita manusia itu melainkan untuk menuju kepada keunikan tadi itu, kekhususan tadi itu, di mana kekhususan atau keunikan ini tidak dimiliki makhluk hidup yang lainnya. Jadi arah tujuannya jelas itu. Kalau dalam bahasa Quran itu innama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dengan bahasa Al-Ghazali itu fa innal insan lam yukhlaq illa lima huwa min khasiyatihi. Manusia itu tidak diciptakan oleh Gusti Allah kecuali untuk tujuan sesuatu yang menjadi keunikan manusia itu sendiri, yaitu apa? Al-aqlu an-nazari wal amalu, nanti itu amal dan ilmu nanti ke sana. Nah, untuk menuju amal dan ilmu ini butuh ini dua ini, butuh al-aqlu an-nazari sampai ke bawahnya tadi itu, kelengkapannya seperti itu. Lalu wa ma'ada al-quwa al-makhsusata, selain daya atau kekuatan al-makhsusata bin nafsil insaniyati, ya,
selain daya atau kekuatan yang dikhususkan kepada jiwa kemanusiaan seorang manusia, maka semua itu yusyariku hafihi al-hayawanat, maka hewan-hewan pun juga memiliki kesamaan. Artinya selain al-quwwah an-nazariyah atau al-quwwah al-amali, al-amilah, maka selain dua ini hewan pun punya, bahkan tumbuh-tumbuhan pun nanti juga punya. Wa ma'ada al-quwwah al-makhsusah bin nafsil insaniyah, selain dua daya ini maka hewan pun juga punya, dalam arti yang al-nafs al-hayawaniyah itu nanti. Nah itu nanti kalau manusia memiliki sisi hewaniyah jelas itu, tapi kalau hewaniyah tidak mungkin bisa mencapai sisi insaniyah, nanti yang membedakan itu. Betul ya? Fa innal insan, maka sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan oleh Allah, ala rutbatin, berada di suatu tingkatan, berada di suatu level, berada di sebuah derajat, bainal bahimati wal malaki, suatu derajat antara malaikat dan hewan. Manusia berada di sebuah tingkatan, tempat, derajat antara malaikat atau hewan. Kita di sini bereset merene, le apik merene, tergantung ini. Tapi yang licin kan ke sini. Enggak, soalnya gue rotok miring nih, Mas. Ketika miring dulu ya, dalam arti perjalanan miring, karena miring dan nisal lebih gampang nih. Lek munggah gitu ibu. Jadi derajatnya itu di situ. Jadi posisi kita itu baina rutbatil hayawanat wa rutbatil malak. Wa fihi jumlatun minal quwa was sifat. Di dalam jiwa diri manusia itu jumlatun, ada serangkaian, ada sederetan minal quwa, dari kekuatan-kekuatan seperti yang sudah kita jelaskan itu. Wasifat, dan sifat. Artinya posisi kita yang diletakkan oleh Allah berada di antara derajat malaikat dan derajat hewan. Allah melengkapinya dengan apa? Al-quwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifat. Fahuwa min haitsu yataghadda. Manusia itu min haitsu yataghadda, jika dilihat dari sisi dia itu makan, wayan silu, dilihat dari sisi dia bisa reproduksi, fanabatun, manusia itu mirip dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Yang bisa bereproduksi tidak hanya manusia, ya, tumbuh-tumbuhan pun juga bisa. Sing iso manak itu untuk menungso tok. Ya, pering barang ya iso. Ya, gedang barang ya iso. Ya. Baik melalui seksual atau aseksual. Ya, bisa bereproduksi.